Halo Sobat! Pemilihan umum atau pemilu merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Pemilu merupakan hak asasi warga negara yang harus dihormati dan dilaksanakan secara jujur, adil, dan berintegritas. Pemilihan umum merupakan sarana bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Dalam video ini, kita akan mengurai perbedaan bagaimana pemilu zaman penjajahan dengan pemilu setelah kemerdekaan. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Pemilu masa penjajahan atau kolonial. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1917 untuk memilih anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, sebuah badan legislatif yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi ada juga menyebutkan bahwa pemilu masa kolonial ini diselenggarakan pada tahun 1905. Pemilihan ini hanya diikuti oleh orang-orang Eropa dan Tionghoa, sedangkan penduduk pribumi tidak memiliki hak untuk memilih. Pada tahun 1931, pemerintah kolonial Belanda mulai memberikan hak pilih kepada penduduk pribumi. Namun, hak pilih tersebut masih sangat terbatas. Hanya penduduk pribumi yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki pendidikan minimum dan penghasilan minimum, yang berhak memilih. Pada tahun 1941, pemerintah kolonial Belanda kembali mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota Volksraad. Pemilihan ini diikuti oleh lebih banyak penduduk pribumi, tetapi hak pilih mereka masih sangat terbatas. Pemilu-pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa penjajahan tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis. Pemilu-pemilu tersebut diselenggarakan untuk tujuan mempertahankan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, bukan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Berikut adalah beberapa karakteristik pemilu di Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Pemilu hanya diikuti oleh sebagian kecil penduduk Indonesia, yaitu orang-orang Eropa, Tionghoa, dan pribumi yang memenuhi persyaratan tertentu. Pemilu diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, bukan oleh rakyat Indonesia. Pemilu bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, bukan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemilu-pemilu di Indonesia selama masa penjajahan Belanda merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Pemilu-pemilu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis, karena hanya diselenggarakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Pemilu setelah kemerdekaan Indonesia. 1. Pemilu periode kemerdekaan 1945 hingga 1955. Pemilu periode kemerdekaan 1945 hingga 1959 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Pemilu ini diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu pemilu konstituante pada tahun 1955 dan pemilu legislatif pada tahun 1955. Pemilu konstituante diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante yang akan menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) baru bagi Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 41 partai politik dan 128 calon perorangan. Pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan menjalankan pemerintahan. Pemilu ini diikuti oleh 44 partai politik dan 178 calon perorangan. 2. Pemilu demokrasi terpimpin 1959
hingga 1965. Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilihan umum 1955. Hasil pemilu ini menyebabkan ketidakpuasan bagi Soekarno. Soekarno menganggap bahwa partai-partai politik telah menghalangi pembangunan ekonomi dan politik Indonesia. Soekarno juga menganggap bahwa partai-partai politik telah menjadi biang keladi dari ketidakstabilan politik yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan besar kepada Presiden. Dekrit ini juga membubarkan Badan Konstituante yang saat itu sedang menyusun Undang-Undang Dasar baru. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem demokrasi parlementer di Indonesia berakhir. Sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin yang menempatkan presiden sebagai pemimpin tertinggi negara. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem kepartaian di Indonesia juga mengalami perubahan. Soekarno menggabungkan beberapa partai politik menjadi satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI merupakan partai tunggal yang didukung oleh Soekarno. Dengan adanya partai tunggal, maka pemilu tidak lagi diperlukan. Pemilu dianggap tidak perlu lagi, karena rakyat sudah memiliki pemimpin tunggal, yaitu Soekarno. 3. Pemilu masa Orde Baru, 1966 hingga 1998. Pemilu Orde Baru merupakan serangkaian pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu sejak tahun 1971 hingga tahun 1997. Pemilu-pemilu tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Orde Baru untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Pemilu Orde Baru memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu pada tahun 1971, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan fusi partai politik. Kebijakan ini mengharuskan partai-partai politik yang ada untuk bergabung menjadi beberapa partai besar. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah partai politik dan mempermudah kontrol pemerintah terhadap partai politik. Akibat kebijakan fusi partai politik, jumlah partai politik yang mengikuti pemilu pada masa Orde Baru menjadi sangat sedikit. Pada pemilu tahun 1971, terdapat 10 partai politik yang mengikuti pemilu. Namun, pada pemilu tahun 1977 hingga tahun 1997, hanya terdapat 3 partai politik yang mengikuti pemilu, yaitu Golongan Karya, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI. 4. Pemilu masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pemilu reformasi adalah pemilu yang diselenggarakan di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Pemilu ini merupakan momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara bebas, jujur, dan adil. Pemilu reformasi pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan berhasil mengantarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 31,8%. PDIP kemudian mengusung Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Pemilu reformasi kedua diselenggarakan pada tahun 2004. Pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik dan berhasil mengantarkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 39,1%. Pemilu reformasi ketiga diselenggarakan pada tahun 2009. Pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik dan berhasil mengantarkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 60,8%. Pemilu reformasi keempat diselenggarakan pada tahun 2014.
Pemilu ini diikuti oleh 12 partai politik dan berhasil mengantarkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 53,1%. Pemilu reformasi kelima diselenggarakan pada tahun 2019. Pemilu ini diikuti oleh 16 partai politik dan berhasil mengantarkan pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 55,5%. Kesimpulannya, perbedaan antara pemilu pada masa penjajahan atau kolonial dengan pemilu setelah kemerdekaan adalah: 1. Peserta pemilu. Pada masa penjajahan Belanda, pemilu hanya diikuti oleh sebagian kecil penduduk Indonesia, yaitu orang-orang Eropa, Tionghoa, dan pribumi yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut meliputi pendidikan minimum, penghasilan minimum, dan kepemilikan tanah. Sedangkan setelah kemerdekaan, pemilu diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat usia dan kewarganegaraan. 2. Penyelenggara pemilu. Pada masa penjajahan Belanda, pemilu diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan setelah kemerdekaan, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. 3. Tujuan pemilu. Pada masa penjajahan Belanda, pemilu bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan setelah kemerdekaan, pemilu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. 4. Sistem pemilu. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang. Sistem ini memberikan kuota yang lebih besar kepada penduduk Eropa dan Tionghoa dibandingkan dengan penduduk pribumi. Sedangkan setelah kemerdekaan, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional. Sistem ini memberikan kuota yang sama kepada setiap partai politik yang memenuhi ambang batas suara tertentu. 5. Partai politik. Pada masa penjajahan Belanda, hanya partai-partai politik yang diakui oleh pemerintah kolonial Belanda yang boleh mengikuti pemilu. Sedangkan setelah kemerdekaan, semua partai politik yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU boleh mengikuti pemilu. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.